Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPP yang berjudul Tugas Akhir Perancangan Pabrik Propilena dengan proses dehidrogenasi propana kapasitas 240.000 ton per tahun, izin untuk mempresentasikan presentasi neraca massa uh, terkait judul TPP yang kami ambil. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Nabila Arifah dengan NIM D5210007. Kemudian ada Novia Rahmi dengan NIM D5210033. Dan juga yang ketiga ada Tiara Nilawati Dewi dengan NIM D5210063. Sebelumnya, kami mengambil tugas akhir prarancangan pabrik propilena dengan proses dehidrogenasi propana berkapasitas 240.000 ton per tahun, memiliki kondisi operasi yaitu dengan suhu reaksi sebesar 700 derajat Celcius dengan tekanan 6 atm. Kemudian, dengan bahan baku dari Pertamina sebesar propana dengan kemurnian 95% dan juga di dalamnya terdapat impuritas yaitu nitrogen dengan kadar 5%. Kemudian, hasil yang diharapkan dari tugas perancangan pabrik tersebut adalah menghasilkan propilena dengan kadar 98%, yang kemudian akan dihasilkan juga propana yang akan direcycle, dan juga dihasilkan juga produk samping, yaitu nitrogen dan juga hidrogen, kurang lebih 2%. Yang pertama, mungkin langsung saja ke tahap persiapan bahan baku. Jadi untuk bahan bakunya sendiri, yaitu dari propana dengan impuritas nitrogen, kami mengambil langsung dari PT Pertamina dengan kemurnian 95%. Yang pertama, bahan baku propana akan dialirkan langsung melalui pipa pada kondisi kurang lebih 35 derajat Celcius dengan tekanan 8 atm, yang kemudian tekanan tersebut akan dinaikkan dengan menggunakan kompresor dari 8 atm menjadi 13. Kemudian, setelah dinaikkan tekanannya, propana tersebut dialirkan kembali ke arus 2, yaitu untuk menuju ke arus 3. Sebelum ke reaktor, propana yang tadi suhunya kan masih suhu ruang, jadi dinaikkan di heater, kita menggunakan heater, dari suhu 35 derajat menjadi suhu kisaran di 700 derajat Celcius. Kemudian, dari keluaran di heater, pada arus 3 akan menghasilkan suhu kurang lebih pada kisaran 330-an dengan dengan tekanan 1 bar, yang kemudian akan dialirkan menuju ke reaktor yang akan dilanjutkan untuk ke tahap pembentukan produk. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia Rahmi. Ya, selanjutnya dari keluaran arus 3 nantinya bahan baku ini akan diolah di tahap pembentukan produk. Nah, reaktor yang digunakan di proses ini yaitu berupa fixed bed react multi-tube dengan kondisi non-isotermal. Nah, kondisi non-isotermal ini adalah reaksi yang terjadi dengan perubahan suhu masuk dan suhu keluar dari reaktor. Lalu reaksi ini juga bersifat endotermis dan reversible. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa kondisi suhu dan tekanan di reaksi itu berkisar antara suhu 700 derajat Celcius dan dengan tekanan 6 atm. Nah, di reaksi dehidrogenasi propana ini menggunakan katalis Al3O2. Dan selanjutnya di reaktor ini
propana akan terpecah menjadi propilena dan hidrogen dengan konversi sebesar 55%. Pada dewaxing ini kami menggunakan conversion reaktor. Lalu keluar dari conversion reaktor menuju ke arus 4, produk eh, masih dalam keadaan suhu yang tinggi, yaitu 700 derajat Celcius dan tekanan yang tinggi juga. Habis itu dari keluar reaktor dengan kondisi operasi yang tinggi, kita turunkan suhu dan tekanannya di kondenser parsial menjadi suhu lingkungan untuk dimasukkan nanti ke separator dan dipisahkan. Lalu habis itu masuk ke arus keluaran dari kondenser parsial ini pada arus 5. Lalu habis dari arus 5 nanti kan di situ masih tercampur antara produk dan bahan baku. Makanya kita pakai separator untuk dalam proses pemisahan bahan baku, pemisahan produk propilena ini. Selanjutnya untuk proses pemurnian produk dan pemisahan produk ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya pada proses pemurnian, ini terdiri atas sisa reaktan propana dan campuran produk propilena, yaitu hidrogen serta impuritas bahan baku nitrogen, yang mana pada separator ini akan dipisahkan pada arus 7, yaitu ada nitrogen dan hidrogen, dan untuk arus 6 ini yang akan dialirkan ke menara distilasi yaitu propana dan propilena. Nah, untuk propilena ini ke arus 9 yaitu akan disimpan pada tangki penyimpanan di mana propilena ini disimpan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, yang sisanya itu akan direcycle ke arus 8 ini. Fungsi dari pemurnian propilena hingga memiliki kemurnian 98% dengan impuritas propana 2% untuk diumpankan kembali ke arus berikutnya. Ya, kemudian food package yang kami gunakan dalam simulasi di DWSIM kali ini yaitu kita menggunakan food package Peng Robinson. Alasan mengapa kami menggunakan food package Peng Robinson, yang pertama mungkin karena adalah proses dehidrogenasi propana biasanya berlangsung pada suhu tinggi, yaitu pada kisaran di atas 500 derajat Celcius. Seperti yang di kita suhunya kan tadi kisaran 700 derajat Celcius. Kemudian tekanannya juga bisa dibilang moderat hingga tinggi. Kemudian yang kedua, proses dehidrogenasi propana merupakan menggunakan atau di dalamnya itu terdapat hidrokarbon ringan seperti propana dan juga propilena. Terus yang ketiga, Peng Robinson memiliki kemampuan yang baik dalam menangani untuk memastikan keakuratan pemisahan fase. Kemudian Peng Robinson juga dikenal karena keakuratannya dalam memperkirakan sifat termodinamika untuk hidrokarbon dalam fase gas seperti entalpi, kemudian juga entropi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini Dewi SIM-nya kurang proper atau bagaimana, kami minta maaf. Eh,
Mungkin teman-teman saya akan menutup presentasi pada sore kali ini, pada pertemuan kali ini. Ya, sekian presentasi neraca massa yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.